Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kajian ya, bisa hidup kaya dengan mulia bersama suami, ya, kemudian bisa sesurga, bahagia dan mulia. Oke, baik teman-teman semuanya, setiap orang pasti memiliki doa dan harapan. Doa dan harapan, doaku harapanku. Nah, untuk yang belum menikah, ya ini bukan mengartikan arti yang belum berjodoh ya. Kakak-kakak yang ada di ruangan ini, mohon izinnya, ini adalah sebuah bekal untuk dibawa ketika mungkin nanti akang dan mbak, akang dan teteh tangga. Boleh jadi yang ada di ruangan ini belum pada menikah ya, ketika kenalan di ruangan ini jadi jodohnya. Ya, ada Kang Casman, ada siapa lagi ya, Mbak Tiara, siapa lagi di sini? Monggo silahkan. Mau ta'aruf, mau dijembatani Bunda Susan atau Bunda Vita, boleh-boleh aja. Oke, ya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai doa dan harapan ya orang yang belum menikah, setiap kita mau menikah dulu ya. Mungkin Bunda dan Ayah mengingat bagaimana awal mula bertemu dengan pasangan kita masing-masing yang ada di rumah kita sekarang ya. Ya, setiap orang itu punya standar tersendiri bagaimana bisa menjalani rumah tangga yang bahagia, mulia, sejahtera. Tetapi dalam perjalanannya tidak seindah apa yang aku pikirkan dahulu. Ketika nikah itu kan pertamanya awalnya ya punya idealisme gitu ya. Suaminya begini, nanti istrinya begini, tapi ternyata pada faktanya gitu belum sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu apakah ketika 1 bulan kita menemukan sifat asli pasangan setelah menikah, kemudian seperti artis ya langsung diceraikan gitu? Nah, kan tidak bisa seperti itu gitu. Tapi ketika standar kita belum bisa tercapai saat kita berumah tangga, maka pahamilah hal-hal sebelum kita menikah itu. Nah, jadi menikah itu adalah sebuah ibadah. Jangan menikah hanya sekedar mengatasnamakan cinta atau hanya menyalurkan hasrat gitu ya sebagai manusia saja supaya punya pasangan, nanti punya anak dan lain sebagainya. Ya kan? Punya anak ada tantangannya sendiri. Anaknya mau dibawa kemana, mau diajarin apa kita. Jadi kita nggak selalu ya menikah itu yang penting cinta aja deh kan. Dan nanti kalau hanya cinta, emangnya kita bisa makan sama cinta? Ya, nikah juga butuh makanan gitu ya. Makanannya apa? Nasi, itu untuk fisik gitu. Tapi makanan untuk jiwa. Nah, banyak pasangan yang tidak menyadari ini. Makanan untuk jiwa apa? Ruhnya itu harus dikasih makan juga. Ketika ya, si istri dan si suami itu bisa belajar bareng, makan bareng, itu luar biasa. Ya, makanan dari ruh itu apa? Ilmu, teman-teman. Ya, doa, saling mengerti dan lain sebagainya. Nah, ada sabda dari Rasulullah ya. Seseorang yang menikah itu maka dia dikatakan telah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, karena bertakwalah ya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya gitu. Jadi ketika kita belum menikah, meskipun kita sholat, meskipun kita melakukan ibadah, sedekah dan lain sebagainya, kita hanya mempunyai agama 50% gitu. Tapi ketika kita sudah bersama dengan pasangan, maka itu telah sempurnalah agama kita menjadi 100%. Kok bisa? Ya bisa, karena memang syarat dan ketentuannya berlaku gitu kan. Ketika kita memiliki pasangan itu kan kita harus memuliakan bagaimana cara berbicara kepada pasangan, bagaimana cara menyempurnakan ibadah dan lain sebagainya. Karena memang proses untuk bertakwa itu ada pada diri pasangan kita masing-masing. Apalagi ketika kita punya anak gitu ya. Kita punya anak itulah lebih lagi ibadahnya gitu. Jadi memasak, nyapu itu harus bernilai ibadah gitu. Untuk teman-teman yang baru tahu gitu, masak itu harus ada nilai ibadahnya gitu. Jadi jangan masak asal masak, tapi masak itu harus didahului dengan kata basmalah, kemudian ada LOP-nya ya. Nah, boleh jadi anak kita enggak nurut, boleh jadi suami kita enggak selaras ya, saat masak kita asal masak aja mengenyangkan perut tanpa ada nilai ibadahnya di sana gitu. Bagaimana kita mau suaminya selaras, waktu masak aja nggak bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah LOP, saya masak untuk suami saya supaya dia bahagia, mulia gitu kan, bisa selaras denganku, nah bisa makin cinta kepadaku. Ada LOP-nya nggak bunda-bunda kalau masak?
Bisa masak sambil LOP ya, baru tahu ya. Nah, makanya kita perbaiki lagi gitu dalam hal ibadahnya ini ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian, nah, bagaimana menjalankan ibadah pernikahan itu? Awal mula untuk pernikahan, ibadah pernikahan yang pertama kita harus meluruskan niat ya. Misal ketika mau nikah, ya, mau nikah itu pilihlah yang baik agamanya ya. Untuk laki-laki disarankan gitu kan, boleh menikah karena 4 perkara. Yang pertama, ya, karena hartanya. Kemudian yang kedua karena nasabnya. Yang ketiga karena ada sebuah jabatan dan lain sebagainya. Dan yang keempat karena agamanya. Atau yang ketiga adalah parasnya. Boleh dipilih karena parasnya. Seseorang boleh menikah dengan orang yang cantik, boleh menikah dengan orang yang ganteng. Tapi Rasulullah berpesan bahwa pilihlah yang paling baik agamanya. Ketika kita memilih yang paling baik agamanya, niscaya hidup kita akan tenang gitu. Dan saat melakukan walimatul urus atau pesta pernikahannya, tasyakuran, pernikahan itu harus yang sederhana, jangan berlebihan gitu ya. Karena kita menjumpai ya, bagaimana pernikahan yang mewah ya, ada gaun dibeli harganya miliaran, ada lampunya, daunnya, baju pengantinnya itu ya bisa menyala ya, bajunya sih baju muslimah tapi bisa nyala gitu kan. Wah, keren banget tuh ya dari artis-artis, tapi ujung-ujungnya apa? Pisah gitu. Masalahnya apa? Komunikasi. Sebenarnya masalahnya sederhana gitu, tapi kurang bisa komunikasi yang baik keduanya. Benar, akhirnya beliaunya jadi pisah gitu. Maka ya Rasulullah itu sangat menyarankan kalau mau mengadakan pesta pernikahan buat bapak ibu yang punya anak yang sudah balik nih, mau menikahkan gitu kan, pilihlah yang baik agamanya, menantu yang baik agamanya. Kemudian ketika mengadakan walimatul ursi jangan berlebihan gitu ya, jangan berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menjalankan pernikahan, ibadah pernikahan supaya baik. Ketika kita sudah dalam kondisi yang sudah menikah, ya, rumah tangga itu harus saling terbuka. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi dari kekurangan kita masing-masing. Diomongin gitu ya. Suami berbicara kepada istrinya kekurangannya apa, kemudian istri berbicara kepada suaminya kekurangannya apa, agar dampaknya ya pasangan itu merasa dihargai, bisa dimuliakan, ya kan? Nah, boleh jadi ketidakselarasan dengan pasangan kita saat ini karena cara bicara kita mungkin belum disiplin kata gitu. Dengan suami kita juga kurang memuliakan. Nah, rasa toleransinya belum ada gitu. Nah, pasangan ini harus bisa memiliki kebiasaan pemikiran ya. Kebiasaan pemikiran yang bisa selaras. Itu caranya dengan komunikasi yang baik. Karena setiap dari kita ya, waktu awal-awal menikah itu kan pasti ada adaptasi ya, proses adaptasi terhadap pasangan kita masing-masing. Memiliki pembawaan dari keluarga yang berbeda. Misalnya suami kebiasaan bangun paginya apa gitu, mungkin disiapkan makan minumnya oleh ibunya. Kemudian mungkin di rumahnya biasa masak sehari 2 kali 3 kali. Nah, ketika si istri terbiasa dengan pembawaan dari keluarganya dia sendiri, bahwa keluarganya dia sendiri kalau masak 1 kali pagi hari yang banyak sampai sore ya, istilahnya dipanasi doang gitu. Nah, suaminya kurang suka. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan baik ya. Harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, untuk itu ya teman-teman semuanya, yang namanya komunikasi dengan pasangan itu penting. Bagaimana cara kita bisa meraih ridhonya itu menentukan banyak dan tidaknya rezeki. Cara memuliakan pasangan sangat menentukan banyak dan tidaknya rezeki kita. Jadi ketika kita ya ngomong sama pasangan, kita harus belajar disiplin katanya itu, kamus disiplin katanya itu dikumpulkan gitu ya. Nah, cara berkomunikasi dengan pasangan mungkin teman-teman pernah diajarin dengan Bunda Susan. Jangan ngomong lama-lama gitu kan, ngomong seperlunya kalau dengan laki-laki. Nah, ketika kita ada di pihak suami, ketika mendengar keluh kesah dari istrinya, jangan diabaikan gitu ya. Ya didengarkan aja, ditampung, tapi jangan dicuekin aja gitu. Tetap seorang istri itu perlu pendekatan ya, pendekatan yang baik supaya nanti komunikasi dengan keluarganya lancar gitu kan. Kemudian istrinya enggak jadi dongkol atau kecewa dengan suaminya gitu kan. Kita perlu pendekatan yang baik. Nah, jangan asal gitu dengan insyaallah biasa ya, perempuan mah ngomongnya banyak gitu. Memang
tapi perlu dengarkan juga. Nah, istri itu sebenarnya dalam setiap ngomelnya istri itu nggak harus dituruti semua, Pak, nggak harus dituruti semuanya, tapi paling tidak didengarkan ya. Setelah didengarkan pun nggak harus kita tindak lanjuti semuanya, karena memang sebuah habit atau sebuah pembiasaan dari perempuan itu sudah natural, cetakannya Gusti Allah gitu, ngomongnya banyak. 20.000 kata per hari ya. Jadi kita sebagai suami juga harus bijak ya, santun itu. Oke mah, mama maunya apa? Oke gitu aja, nggak apa-apa gitu. Itu aja udah membuat istri bahagia. Nah, ketika istri sudah jatuh ridho, maka Allah juga bisa mendatangkan rezeki untuk suaminya ya. Jadi itu ya, pentingnya disiplin kata. Dan sudah pasti kita sebagai pasangan itu harus mendekatkan diri ya, satu sama lain kepada Allah, saling mengingatkan. Karena ibaratnya suami itu adalah bajunya istri, kemudian istri adalah bajunya suami. Ketika suami pakai baju yang compang-camping, apa yang dibetulkan berarti istrinya kan. Nah, istrinya yang belum benar, maka suami harus mengingatkan, Bu, belajar yuk Bu, kita ngaji bareng-bareng. Atau, nah, sebenarnya mencari ilmu itu kewajibannya laki-laki, madrasahnya istri adalah suami. Ketika istri kurang ilmu, harusnya suaminya yang jadi gurunya, jangan dibalik gitu ya, jangan dibalik. Baliknya gimana Bunda ya, ketika istri kurang ilmu, suaminya nyuruh keluar, ya udah kamu keluar aja. Pak, istri itu masih tanggung jawabnya suami. Keluar dari rumah pun seharusnya harus seizin suami, dan kemudian kalau bisa suaminya itu mendampingi sebagai mahramnya. Gitu, jangan dibiarkan pergi sendiri. Perempuan juga nggak boleh pergi sendirian gitu ya. Makanya kalau Bunda yang umroh gitu ya, nggak pernah melihat orang penduduk asli Mekah gitu, penduduk asli Arab Saudi gitu pergi jalan-jalan sendirian di mall gitu, kongkow-kongkow dengan teman-teman yang tuh enggak gitu ya. Tidak ada di sana. Untuk negara yang benar-benar menerapkan aturan muslim gitu. Nah, makanya di sana banyak yang bercadar perempuannya untuk menjaga marwah gitu, marwah dari perempuan itu sendiri. Lalu nah, bagaimana menciptakan baiti janati? Rumahku adalah surgaku. Nah, karena pernikahan ini adalah amanah atau simpul ya, amanah dari Allah ya. Simpul ikatannya itu kuat Bapak Ibu. Karena ada ikrar ijab kabul dengan kalimat ilah yang nggak bisa dibuat main-main, Pak. Bapak ketika dulu menikah dengan ibu gitu kan, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan. Itu sudah ada ikrar ikatan yang kuat, maka nggak bisa ketika menikah gitu biasa-biasa aja, dianggap biasa-biasa aja atau sebuah hal yang lumrah gitu ya, sebuah yang lumrah terjadi pada fase kehidupan manusia. Padahal pernikahan itu bisa menjadi sebuah surga atau neraka tergantung dari komitmen masing-masing pasangannya gitu. Kalau kita tidak bisa menciptakan sebuah visi yang sama satu sama lain ya, jadi harus punya planning atau perencanaan. Kalau Bunda sudah terlanjur, Bunda bagaimana dengan pengantin tua gitu kan, kita sudah terlanjur dulu tidak membicarakan visi misi yang menuju ke akhirat bersama. Apa yang harus saya lakukan? Dan dibicarakan gitu kan, Pak, kita sudah berumur nih, Bu, kita sekarang sudah berumur nih, kita mau apa sih? Kamu mau nggak sih kalau nanti di akhirat kita kumpul bareng lagi, secinta apakah engkau denganku? Gitu, ditanyain gitu ya, nggak usah panjang-panjang gitu. Mas, secinta apakah engkau denganku? Maukah engkau jalan bareng aku di dunia sampai ke akhirat gitu? Tanya juga dengan ibunya, Bu, mau nggak jalan sama bapak sampai akhirat? Yuk kita bicarakan visi keluarga yang sama, yang berorientasi ke surga gitu. Mari Bu, kita menautkan hati kita karena Allah semata. Supaya apa Bu? Utang kita cepat lunas Bu. Sungguhkah Pak utang kita bisa lunas kalau kita bisa jalan bareng, ngaji bareng? Bisa Bu. Nah ya, kita berikan keyakinan penuh kepada pasangan kita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kesalehan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah akan memberikan daya magnet untuk masing-masing.
suaminya iya, istrinya juga iya, dia akan bertambah kuat sehingga perjalanan pernikahan itu bisa selaras. Kalau kita nggak ngaji bareng, belum tentu bisa selaras. Nah, persoalannya adalah ketika saya sudah ngaji bun, tapi suami saya belum, lalu bagaimana? Nah, di sini nanti LOP-nya yang akan main gitu ya, selaras dengan ilmu magnet rezeki. Oke, zikir cinta untuk membangun rumah tangga. Ya, supaya rumah tangga ini utuh. Mau kan rumah tangganya utuh Bapak Ibu, kita nggak setiap hari berantem mulu. Nah, nikah itu ibarat membangun rumah. Jadi, mengapa dinamakan rumah tangga? Karena sebuah bangunan Bapak Ibu, bangunan rumah. Ya. Jadi, fondasinya sebelum pernikahan itu harus kokoh dulu. Nah, sebuah pernikahan harus banyak-banyak mengingat Allah. Kalau suaminya belum bisa, tapi istrinya bisa, ya lakukan dari istri dulu. Ya, karena memang sebenarnya pasangan kita itu terikat oleh kita karena Allahnya. Jadi bagaimana Bunda? Maksudnya begini, kalau pernikahan sedang tidak baik-baik saja dengan suami, maka yang harus diperbaiki bukan suaminya dulu. Jangan istri langsung ngomel-ngomel gitu. Pak, kamu itu kok nggak mau sholat? Kamu itu kok begini, kamu itu kok begini. Istrinya menuntut, akhirnya apa? Garis kebenaran, akhirnya apa? Ya, perisai rezeki, akhirnya spiritual meter ke kiri dan lain sebagainya. Akhirnya enggak akur-akur, rumah tangganya panas, berantem mulu, gitu kan? Ada apa dikit berantem. Padahal dulu waktu ketemu nggak seperti itu kan? Nah, akhirnya kalau kita tidak bisa melandasi fondasi rumah tangga kita karena Allah, ya seperti itu. Akhirnya perceraian, ya seperti kasus suami istri. Nah, harus bisa saling mengerti dan menepati janji. Janji pertama seorang suami saat menikah adalah saya akan mempergauli istri saya dengan baik. Ingat nggak Pak? Ya kan? Ingat nggak Bu? Suaminya bilang gitu. Maka ketika ada ketidakselarasan sama suaminya, ya jangan istrinya langsung nyolot gitu ya, nyolot, Pak kamu dulu kan janjinya mau mempergauli aku dengan baik, tapi kenapa sekarang? Nah, jangan seperti itu, tapi tetap tunjukkan dengan kata-kata yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. LOP-nya juga harus main di sana. Jadi apa? Wibawa istri tetap terjaga. Selaras juga seperti itu, menjaga wibawa gitu kan. Dek, tugas saya adalah memimpin rumah tangga. Saya memimpin kamu. Saya adalah gurunya kamu. Maka kamu harus menuruti aku ya. Seandainya, ya Rasulullah bilang nih, Rasulullah bersabda, seandainya ada manusia, seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka saya akan nyuruh seorang istri untuk menyembah suaminya. Nah, itu maksudnya apa? Supaya istri itu lebih mendahulukan suaminya dalam hal apapun, sebelum keluarganya, sebelum apalah anaknya gitu. Suaminya dulu gitu. Baru ke anak, baru ke orang tua, baru ke mertua gitu. Ya, seperti itu. Kemudian sukses tidaknya sebuah rumah tangga tergantung dari kesabaran masing-masing pihak. Bagaimana mau saling mengerti, saling memahami, bukan istilahnya saya mau dipahami, minta dipahami gitu. Tapi saya nggak mau mengerti kebutuhan suaminya. Itu namanya adalah egois gitu. Kebanyakan seperti itu, garis kebenarannya gitu. Bunda, ayah, suami saya gini, suami saya seperti ini, dibilangin enggak mau gitu. Akhirnya kami belum selaras. Akhirnya kami pengennya bisa aja deh. Nah, perbaikannya yang di sini yang harus diperbaiki adalah proyeksi dari diri kita sendiri. Manakala ada pasangan yang belum selaras. Nah, Bunda Susan sudah sering nih men-spill prakteknya seperti apa, kata-kata hariannya seperti apa, doanya seperti apa supaya pasangan kita selaras. Ketika kuantum kita selaras, gitu ya, nanti kita akan menghasilkan proyeksi yang pas, pancaran di dunia realitanya juga pas, gitu ya. Bagaimana perjuangan ya dari Bunda Susan untuk menselaraskan Bapak Haji supaya beliau bisa jadi CTMR bareng. Perjuangannya panjang gitu. Ketika kita mungkin sebulan suaminya belum ngerti gitu, 2 bulan suaminya sudah ada perubahan, itu jangan berhenti gitu, jangan berhenti. Ya, terus di LOP kan, suami saya baik, bahagia, selaras, mana rezeki. Terus lakukan itu Bapak Ibu ya. Nah, mau yang mana nih? Tinggal dari pilihan kita masing-masing. Kalau memang pengen keluarganya baik-baik aja, gitu. Ya, jadi ujung tombak keluarga bahagia, kaya raya, sejahtera, masuk surga adalah wanita.
Ah, iya, saya ambil cerita nih. Wanita itu adalah kopilot dalam penerbangan atau manajer gitu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu pernah melihat film atau pernah naik pesawat, uh, pilotnya itu ada dua. Pilot utamanya satu, yang satunya namanya kopilot. Kopilot itu tugasnya adalah mengingatkan. Ya, itu adalah kewajibannya istri, mengingatkan manakala pilotnya itu mulai, aduh ini kok seperti ini mau belok arah gitu, saling mengingatkan ya. Kita ambil contoh teladan yang paling dekat dulu ya, bukan ke jauh di zaman Nabi gitu ya. Ada keteladanan dalam diri Bunda Yuni Indriati Fatonah, istri dari Gurunda Ustadz Nasrullah, bagaimana beliau mendampingi Gurunda Ustadz Nasrullah dari titik minusnya, minus 21 miliar. Pak Nasrullah bilang gitu dalam sebuah videonya yang pernah diputar ya, saya kirimkan di grup, sama Bunda Susan kirimkan di grup, bahwa beliau di titik minusnya 21 miliar itu pernah hampir bunuh diri gitu, saking putus asanya. Ya, Ustadz Nasrullah tuh kelasnya. Apalagi kita gitu ya, manakala kita pikirannya pusing gitu ya, enggak kelar-kelar amanahnya. Nah, disitulah peran pasangan. Bagaimana Bunda Yuni itu saling mengingatkan ya dalam Ustadz Nasrullah. Misalnya saat dikejar-kejar debt collector, apa yang terjadi? Bunda Yuni disuruh berputala. Kemudian apa? Langsung ajaib seketika debt collectornya pergi dengan rasa yang percaya gitu. Nah, terus kemudian perhatikan Bunda Susan ya, mohon maaf ya Bunda Susan. Bagaimana perjuangan beliau gitu ya. Bagaimana supaya Pak Haji Gatot ini bisa berangkat menjadi seorang CTMR selaras, dan beliau sudah aktif di acara SHMR, THMR tuh. Wah, luar biasa gitu, bertahun-tahun gitu kan. Ada ketidakmudahan yang dilalui sebelumnya, tapi Bunda Susan tidak pernah letih tirakatnya. Jadi motivator utama itu sebenarnya istri untuk suaminya. Bagaimana saya mau bangkit dari amanah-amanah saya, itu wanitanya dulu. Wanitanya yang bangkit, baru nanti energinya akan nyetrum ke suaminya ya. Sebuah rumah tangga itu bisa bertahan karena wanitanya, bukan karena prianya ya. Jadi seorang istri harus memiliki jiwa motivator, penasehat, kemudian sebuah jiwa sahabat ya bagi suaminya, karena istri adalah pembicara ya. Jangan dianggap ketika istri yang berbicara ya Bapak ya, ini adalah sebuah keluh kesah gitu ya. Pokoknya apa yang istri sampaikan, kita itu harus terima gitu ya Pak. Nah, karena beliau ini adalah kopilotnya. Nah, jadi sesama pribadi yang baik itu saling memuliakan dan membahagiakannya di situ gitu. Mana kalau saya masih berjuang gitu, saya juga masih berjuang teman-teman. Nah, kita berjuang bareng gitu. Bagaimana pasangan bisa selaras, nanti ter-MR-kan bareng gitu kan. Nah, ini dari sini awal mulanya. Nah, kemudian ketika sudah baik gitu, ketika sudah baik, sudah selaras, berarti bisa ngaji bareng, nanti disitulah akan timbul keajaibannya gitu. Tapi sebenarnya keajaiban yang terbesar itu adalah itu tadi, suaminya bisa selaras, istrinya bisa selaras, itu adalah sebuah keajaiban besar sebelum nanti merembet ke finansialnya ya kan, merembet lagi kemudian usaha-usahanya dan lain sebagainya. Jadi istri itu harus tegar, sabar menghadapi rumah tangga yang tidak baik-baik saja, itu harus baik selalu gitu ya. Nah, ini makanya Gurunda Ustadz Nasrullah mau launching ya, mau launching di tanggal 10 nanti, bahwa Pak itu sudah bikin buku merangkai luka menjadi cahaya, lanjutannya dari rahasia magnet rezeki. Oh, keren banget gitu ya, udah di spill tuh di grup sebelah gitu. Tulisannya juga sangat mendayu-dayu, dan insya Allah bukunya mengandung bawang, bisa bikin kita nangis bareng-bareng. Maka ibu-ibu, bunda-bunda yang saya cintai dan saya banggakan, tegarlah dan bersabarlah dalam menghadapi apapun tantangan dari keluarga yang ada saat ini. Nah, ini ada caranya ya. Cara untuk menaklukkan hati pasangan kita masing-masing, boleh dicatat. Silakan dicatat ya. Cara untuk menaklukkan pasangan masing-masing. Jadi ada afirmasinya. Nah, tambah afirmasinya setiap pagi. Nah, katakan seolah-olah sudah terjadi ya, seolah-olah sudah terjadi. Alhamdulillah ya Allah, bangun tidur boleh nih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ya Allah, pasanganku, sebut namanya. Ya, pasanganku misalnya ya Bu Mawar binti ya Mariatun gitu, atau bintinya bapaknya adalah binti Adam, adalah pasangan selaras. Kami pribadi magnet rezeki membahagiakan, memuliakan gitu.
Lakukan afirmasi ini tiap pagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya, frekuensinya nyambung. Karena di saat kita melakukan frekuensi afirmasi dengan pasangan kita, itu ada sebuah getaran ya. Ada sebuah getaran yang membuat pasangan kita itu menjadi tertarik gitu ya, menarik. Ini menarik karena kita pribadi mana kerja kita udah pribadi yang menarik gitu ya. Maka ya usahakan sebut nama suami atau nama istri setiap hari ya, supaya menjadi pasangan yang selaras. Kemudian yang kedua, hadiahkan selalu pasangan kita surat terbaik, penghulunya Al-Quran. Penghulunya Al-Quran itu apa? Surat Al-Fatihah. Nah, kandungan surat Al-Fatihah ini apa ajaibnya Bunda? Yang pertama ya, surat Al-Fatihah adalah surat untuk permohonan ya kita kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar senantiasa. Ya, selamat dari siratul mustaqim. Siratul mustaqim gitu menggunakan surat Al-Fatihah gitu. Kenapa surat Al-Fatihah ini disebut untuk suami kita gitu? Hadiahkan pasangannya bagaimana Bunda? Setelah afirmasi ya, alhamdulillah ya Allah, pasanganku Udin bin Adam adalah pasangan selaras. Kami pribadi magnet rezeki, membahagiakan, memuliakan. Saya hadiahkan ya Allah pasangan saya Udin bin Adam surat yang terbaik. Jadikan dia senantiasa berada dalam ridhomu dan jalanmu. Al-Fatihah. Yang dibaca boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali gitu. Kirimkan untuk suami tiap pagi. Nah, diafirmasikan ya. Kemudian yang ketiga, selalu muliakan pasangan pada tempatnya ya. Lihat situasi ya, jangan menjatuhkan harga diri pasangan di mata umum. Misalnya kita di rumah udah biasa nih dilayani sama suami, kemudian ketika kita berada di tempat mertua, Pak, tolong dong Pak ambilin itu, meskipun ada kata tolongnya, tapi begitu ibu mertua melihat, wah mantuku kok males, dia yang nyuruh suaminya. Nah, persepsi ibu mertuanya yang tidak baik. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Maka kita harus selalu senantiasa memuliakan pasangan pada tempatnya. Lihat situasi dan kondisi ya, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak pantas kepada pasangan karena kita terbawa di bawah sadarnya ya, terbawa di bawah sadarnya sudah menjadi kebiasaan yang nggak baik. Nah, tadi sudah dicatat ya, boleh dicatat ini adalah doa yang saya kutip dari sebuah hadis riwayat Tabrani ya, dan kemudian dari hadis riwayat Ahmad ya. Jadi ini adalah sebuah doa. Bagaimana kita berdoa? Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma bainana wa jam'ata ila khairin wa farik bainana idza farakta ila khair. Nah, tujuannya apa ini? Ini adalah pernah diriwayatkan sama Abdullah bin Mas'ud gitu ya, ketika dia didatangi oleh seorang laki-laki, dan curhatlah laki-laki ini pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah dan hidup di zamannya Rasulullah ya kan. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seorang laki-laki ini, keluargaku tidak baik-baik saja, apa yang harus lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini mengajarkan sebuah doa ya, yang pernah ya, diajarkan oleh Rasulullah untuk keluarganya ya. Disuruh gitu Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullahnya bilang, kalau kamu mau ya keluarga kamu menjadi keluarga yang berkah ya, keluarga kamu menjadi keluarga yang rezekinya baik, maka lakukanlah atau hafalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fi ahliha wa barik lahum fiya warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma'na ma bainana wa jama'ata ila khairin wa farik bainana idza farakta ila khairin. Ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah mereka di dalam diriku. Berikanlah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dariku. Ya Allah, kumpulkan kami menuju kebaikan dan pisahkan kami bila Engkau pisahkan menuju kebaikan. Dan doa yang kedua, Allahumma a'ina wa la tu'in alaina wansyurna wa la tansyur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yasyiril huda lana wansyurna ala man bahwa alaina. Allahumma taqabbal taubatana wa silah taubatina wa ajib wa da'watana
wahdi qulubana wasadid lisanana wasabit hujjatana wasul sahimata qulubina. Nah, ini maksudnya apa? Supaya keluarganya dilindungi dari orang-orang yang zalim, supaya keluarganya senantiasa diterima taubatnya, supaya doa-doa dalam satu keluarga itu dikabulkan oleh Allah. Yang baca siapa? Baiknya sih dibaca saat jamaah gitu, suaminya jamaah bareng-bareng dengan anaknya, istrinya ya. Tapi kalau belum ada, belum bisa, ya dibaca istrinya aja, nggak apa-apa. Bisa ya gitu, ayah bunda soleha ya, soleh dan soleha. Semoga menjadi keluarga yang senantiasa sakinah mawadah warahmah. Amin ya mujibah sailin ya. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Jadi itu intinya. Nanti kalau ada yang butuh doa, saya akan share ya di grup bagaimana doanya, dan tolong dihafalkan ya, bisa menjadikan amalan harian. Ya, LOP-nya tadi satu, suaminya ya. Kalau afirmasi pagi dibayangkan ya, selalu senantiasa bayangan suami atau bayangan istrinya adalah pribadi magnet rezeki yang selaras dengan kita, bareng-bareng gitu ya. Bisa kenal ilmu magnet rezeki, nanti bisa umrah bareng sama kita, bisa haji bareng sama kita, bisa hidup bareng sehidup, bisa kaya raya, mulia, bahagia sampai dengan surga. Siapa yang mau ajaib pasangannya menjadi pasangan taat dan setia, katakan saya. Iya, luar biasa, keren ya. Bunda Susan, assalamualaikum, sudah masuk. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabarnya Bunda Susan? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dan alhamdulillah Baitullah selalu di hati. Selamat datang Bunda Susan. Ya, terima kasih, Masya Allah, doa-doanya ya dari Bunda Pita dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Ya, kami Iya, semua. Ini yang di yang di Google Meet boleh saya nyalain? Madinah pertama ya Bunda ya. Iya, kemarin di Madinah lebih awal. Betul ya, rencananya kita mau 2 kali live Madinah, maka dan Bunda. Iya. Karena kemarin ya saat kita umroh itu kan umroh yang pertama ya di SCU, jadi kan belum belajar ya. Nanti insya Allah saat SCU yang berikutnya, saat di Mekah, kita ngambil waktu yang free gitu. Ada kok waktu yang free-nya ada. Kalau kemarin itu di hari Rabu itu waktu free sama Jumat. Dan, ya, karena iya. Dan kemudian Kamis itu rencananya waktunya free gitu kan. Dan ternyata diisi diisi ada ini ya, muhasabah ke mana itu kemarin ya, Jabal Rahmah gitu kan. Jadi sangat penting gitu ya. Atau kemarin waktu itu ada acara yang sangat urgent lah seperti itu, jadi tidak bisa saya tinggalkan gitu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya malam hari inilah kita bisa berjumpa kembali, dan kemudian di minggu ini ya, pekan ini nanti bisa 2 kali ya Bapak Ibu. Gimana kira-kira, tetap bisa diterima? Insya Allah bisa. Nanti jedanya tetap ada ya, karena ini malam Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat masih ada banyak waktu ya. Jadi enggak apa-apa ya, misalnya 1 pekan 2 kali enggak apa-apa gitu. Saya bahkan bisa 3 kali atau 4 kali bahkan 5 kali gitu kan. Ya enjoy aja, seneng gitu ya, kayak kita makan nasi itu kan enggak pernah bosan. Senang ya. Jadi menikmati aja ya dengan riyadhah ini, bagaikan kita makan makanan yang kita sukai gitu ya. Kalau misalnya nasi itu kan makanan untuk tubuh, tetapi kalau kita tirakat, kemudian kita ada seperti ini kegiatan untuk bisa mengendalikan diri dengan membaca Al-Quran, dengan sholawat ya, dengan ada kajian ilmu, berarti kita yang menikmati makanannya bukan diri fisik kita, tetapi adalah kuantum kita gitu Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus ada adil ya Bapak Ibu. Kalau mau ajaib, jangan fisik saja yang dipupuk makanan terus, tetapi adalah di dalam diri kita pun, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar, yaitu pikiran ada di positive feeling, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Itu harus kita berikan makanan agar nanti saat kita LOP itu akan mudah ampuh gitu ya. Dan pada waktu saya terangkan 1 kali 2 kali, banyak yang tidak jelas gitu Bapak Ibu, makanya sering untuk diulang-ulang. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Ya Bunda Pita, bisa ini saya mulai Bunda Pita.
Ya, waktu dan tempat saya persilakan ya kepada Bunda Susan. Barangkali nanti mau langsung beriadah atau mau ada penguatan-penguatan terlebih dahulu. Nanti mungkin setelah riadah kita ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya jawab langsung ya Bunda. Karena sepekan ini memang grupnya tertutup gitu. Ada yang japri mungkin belum jelas gitu. Saya tadi bilang kalau mau langsung live mungkin pemahamannya bisa langsung ada dan mudah-mudahan bapaknya masuk gitu ya pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab terpuaskan gitu ya nanti. Boleh, Kita boleh. buka sesi tanya jawab live nanti setelah doa riado bareng-bareng gitu ya Bunda ya. Boleh, boleh. Ini Nggak? yang di Google Meet saya nyalain suaranya, kasihan. Nggak Ya, ada. Ya, boleh ya. Saya nyalain ya. oke. Ya, saya nyalain yang ada di Google. Ya, langsung aturkan kepada gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Ya, terima kasih Bunda Pita dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya buka dulu ya Bapak Ibu. Sambutlah salam yang terbaik dari saya Bapak Ibu. Semangat untuk selalu mendidik diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal min lisani yafqahu qouli amma ba'd. Karena sudah diberikan salam penyemangat dari Bunda Pita, alangkah baiknya satu saja ya Bapak Ibu, karena banyaknya materi dan juga acara yang padat di malam hari ini agar nanti tercover seluruhnya gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, banyak sekali juga yang WA ke saya ya, Bunda tolong untuk dijelaskan kembali ya cara LOP yang sebenarnya sudah saya terangkan gitu ya. Tetapi pada waktu kemarin saya ada ini ya, bagaimana nih cara untuk bisa LOP nih, ada kutub selatan, kutub utara, kutub selatan gitu ya. Banyak yang japri, Bunda saya pengen tahu, Bunda saya pengen tahu gitu. Nah saya ingin tanya dulu nih Bapak Ibu, Bapak Ibu mau udah belajar kembali? Mau benar? Coba di chat aja yang mau coba. Kalau mau ya berarti kita ada waktu kurang lebih setengah jam ya untuk membahasnya kembali, karena materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan di Zoom terbaik ya, sudah di Zoom terbaik. Tetapi memang dari RFFLOP ya, peserta privat RFFLOP tidak seluruhnya hadir di sana gitu ya. Dan mungkin pada waktu sudah hadir itu pun belum jelas, karena apa? Karena belum memahami petanya ya. Kemudian juga belum selesai luka batinnya. Kemudian juga masih belum paham ada 7 jurus penting gitu ya, ataupun 10 jurus penting. Di antaranya apa? Ada di SHMR, THMR ya. Kemudian ada kelengkapannya, yaitu ada di POC, RFF dan juga ada BTS gitu kan. Jadi akhirnya memang belum paham, ya enggak apa-apa ya, karena prosesnya dalam belajar memang seperti itu, dan saya pun alhamdulillah memahami gitu ya. Jadi saya enggak gini, oh lagi-lagi jelasin lagi enggak, karena apa, saya paham dulu pun saya seperti itu gitu kan. Nah pada waktu saya menjumpai ada yang belum paham, saya pun akhirnya seperti ini. Kali saya dulu juga kayak gini kok gitu, saya ambil cermin gitu kan. Akhirnya saya dengan enjoy aja ya menjelaskan kembali seperti itu ya. Nah kemudian apalagi saya dulu waktu belajar MR itu enggak langsung 2 bulan paham, 1 tahun paham, 2 tahun paham, enggak Bapak Ibu. Saya pahamnya berapa tahun Bapak Ibu? 4 tahun gitu Bapak Ibu, ya maaf tanda kutip parah gitu kan ya. Karena apa, pada waktu saya belajar MR itu saya untuk happy fun aja gitu untuk happy fun aja, daripada saya maaf ya ke tempat hiburan yang enggak bermanfaat gitu kan. Akhirnya saya mengikuti aja kelasnya Pak Nas gitu karena di situ ada ilmu ya, walaupun memang kayak seperti enggak butuh-butuh banget gitu kan, makanya akhirnya lama gitu kan, karena saya ingin ada hiburan gitu kan saat itu ya. Sebenarnya sih cukup tidak mudah ya persoalan saya, cuma tak ambil agak santai kayak gitu, berkenaan dengan ada banyak pekerjaan yang saya tangani seperti itu waktu itu ya. Nah kemudian ada suatu saat saya ingin sekali paham, akhirnya saya ngambil ada jurus kickback itu Bapak Ibu. Awalnya saya paham bagaimana jurus kickbacknya, saya mendoakan Pak Nas gitu sama Bunda Yuni gitu kan, sampai rasanya mendalam banget, sampai nangis-nangis kayak gitu ya. Nah kemudian saya baru paham gitu, oh ini ya urutannya gitu. Nah setelah itu saya dipanggil tuh ke daerah-daerah ya, misalnya ke Bojong, ke Bojonegoro gitu ya, ke Kedungmuni gitu kan, untuk ngisi kajian-kajian gitu sambil baca Al-Waqiah juga sampai dengan sekarang ini
ada di depan Bapak Ibu semua gitu ya. Awalnya saya buka dengan kickback gitu, karena kan saya udah ikut ya 4 tahunan gitu kan. Nah setelah itu baru paham, dan alhamdulillah berjalannya waktu kepahamannya itu semakin bertambah ya, dan bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, informasinya mudah diterima gitu ya, mudah untuk dipraktekkan. Nah mudah-mudahan demikian juga ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sekarang ini hadir ya, alhamdulillah kami semua telah selesai menjalankan ada super camp umroh. Dan saya ucapkan ya selamat datang kembali kepada semua peserta super camp umroh Magnet Rezeki yang khususnya bergabung ada di Privat RFF LOB ini ya. Selamat datang di negara kita tercinta Bapak Ibu semua ya, di pelukan keluarga Bapak Ibu tercinta pula, Masya Allah bahagianya ya. Beliau ada Bunda Asmidar ya, ada Bunda Yuli, insya Allah udah gabung apa belum ya? Bunda Mardiana juga ada ya, selamat datang Bunda ya, dan gabung di sini ada Teteh Ai ya, sudah gabung apa belum? Juga ada Teh Yanti, ada juga yang lainnya ya, mohon maaf kalau belum saya bisa sebut satu persatu. Dan Bapak Ibu yang belum mengikuti super camp umroh, saya doakan Bapak Ibu ya, insya Allah Bapak Ibu bismillah, Bapak Ibu pasang LOP-nya kuat-kuat. Nah apalagi nanti akan saya jelaskan cara untuk bisa LOP ke Baitullah berkali-kali. Mau apa tidak Bapak Ibu? mau ya. Silakan Bapak Ibu tahun depan ya, ataupun bulan Februari ya. Kalau saya inginnya sih Oktober aja gitu ya. Oktober itu saya tidak begitu padat untuk kegiatan di promo buku gitu ya, karena saya masih pegang di marketing buku ya, buku TK, SD, SMP, SMA saya masih pegang ya, khususnya adalah SMP, SMA, MTS gitu ya. Saya masih ada penjualan di sana gitu. Jadi saya tetap harus juga untuk membersamai dari karyawan-karyawan saya yang untuk ada di marketing di perbukuan itu gitu Bapak Ibu. Jadi saya klik ada di bulan Oktober sebenarnya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang mengikuti Super Camp Umroh, saya doakan semoga bisa meraih banyak keutamaan dari ibadah umroh. Di antaranya apa? Dihapuskan seluruh dosa-dosanya, Masya Allah ya. Karena di sana bagaikan kita ada di sebuah aliran sungai yang sangat jernih pada waktu kita tawaf itu ya, di sana bagaikan ada aliran sungai yang sangat deras airnya tapi sejuk, kemudian juga jernih, akhirnya membersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat ada di tubuh jiwa kita gitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, tentu akhirnya doa-doanya banyak dikabul gitu ya. Mohon maaf Bunda saya kurang sehat ya, enggak apa-apa Bunda Suliati ya, off dari ininya ya, on zoomnya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, off dari kameranya enggak apa-apa. Kemudian dijanjikan akan mendapatkan surga ya, dilipat gandakan pahala, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang belum menjalankan ibadah umroh tentunya ingin sekali ya Bapak Ibu, dan yang sudah menjalankan ibadah umroh pun ya kemudian ingin berkali-kali. Karena apa? Dari umroh yang satu dan umroh yang lainnya adalah penghapus dosa gitu ya, dan tentunya adalah dijauhkan dari kemiskinan Bapak Ibu ya, dalam tanda kutip ya, didekatkan dengan kekayaan gitu Bapak Ibu, karena di sana itu vibrasinya tuh bahagia gitu ya, karena ketemu dengan bagaikan kita berjumpa langsung ya dengan Rasulullah gitu ya. Kemudian melihat agungnya ada Baitullah seperti menangis menangis haru bahagia gitu ya. Pada waktu melihat di balik tiang aja sudah meleleh gitu ya, sudah meleleh, sudah inginnya menangis gitu ya. Dan itu ada di posisi +7 ya, +7 sampai ada +8 yang Bunda sudah pernah sampaikan ya, ada di ilmu THMR. Memang seperti itu rasanya ya, nggak ingat rumah gitu Bapak Ibu ya, nggak ingat pekerjaan, nggak ingat apa-apa. Yang diingat adalah kebesaran dari rumahnya Allah di sana, yang dilihat keagungannya Allah, dan begitu rasanya itu luar biasa gitu ya, nggak terlukiskan dengan kata-kata Bapak Ibu, yang bisa dirasakan dengan getaran hati ya. Kemudian inginnya sujud inginnya melihat terus Ka'bah gitu ya, tanpa kedip gitu ya. Mau pergi aja, mau pulang saat tawaf wada aja saya nggak mau pulang. Ayo pun udah tawaf wada, nggak sih, saya mau lihat dulu gitu besok lagi ke sini ya insya Allah ke sini lagi, seperti itu gambarannya ya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu lah nanti tahun depan ya bisa ke sana bersama-sama kita seluruhnya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah Bunda Pita, saya ingin tanya dulu, kira-kira untuk materi yang saya sampaikan ini mau sampaikan saya sekarang atau nanti gitu, kira-kira gimana Bunda Pita? Sekarang aja ya, atau mau riado dulu Bapak Ibu ya? Saya berikan pilihan pada Bapak Ibu. Materi LOP mudah ke Baitullah berkali-kali
Bunda Pita? Karena nanti mau ada tanya jawab, saya menawarkan jamnya. Bapak Ibu, oh Riyadhah dulu, oke ya, oke ya. Saya mengikuti apa yang Bapak Ibu ini inginkan gitu ya, karena majelis kita ini bukan milik saya sendiri, bukan milik Bunda Pita, tapi milik kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi saya harus ada menyampaikan sharingnya kepada Bapak Ibu karena ternyata ada tambahan tanya jawab gitu ya. Kalau tidak ada tanya jawab, jadi saya langsung nanti di akhir aja gitu ya. Tapi ini semua rata-rata ya, tidak semua sih, banyak yang menyampaikan Riyadhah dulu, oke ya. Mari Bapak Ibu semua kita akan Riyadhah karena sudah hampir jam 9 kurang ya. Nah Bapak Ibu, manfaat dari kita Riyadhah yang di sini adalah dalam kata lain adalah untuk mengendalikan diri kita dari proyeksi-proyeksi yang tidak baik, yaitu dinamakan tirakat kalau istilah saya secara singkatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tirakat menjadi orang baik gitu kan ya. Nah caranya adalah Bapak Ibu yang mungkin pemula ya ataupun yang sudah lama bergabung ya, duduknya adalah sikap tegak seperti ini ya. Kalaupun ada yang senderan, ada yang tiduran karena uzur, ada tidak sehat dan lain-lain, silakan, tidak apa-apa ya. Tetapi yang sehat ayo, karena Bapak Ibu ingin sukses ya, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berenergi brilian, jadi harus the power of paksain gitu kalau saya ya. Tetapi ini kembali ke Bapak Ibu ya, silakan nanti yang ternyamannya seperti apa gitu ya, ternyamannya dari Bapak Ibu, karena untuk memperoleh energi positif yang maksimal adalah tekniknya seperti itu. Kita ada olah hati, ada olahraga gitu ya. Olah hatinya adalah dengan membaca nanti jahar dan semangat, ambil napas, lepaskan sambil membaca gitu ya. Kemudian setelah ada wakaf atau berhenti, nanti lepaskan napasnya, ambil lagi gitu ya. Untuk apa sih? Untuk melepas energi gugur yang selama ini ada gitu ya. Contoh apa saja energi gugur? Dari kita mungkin gelisah, was-was, tidak yakin gitu ya, ragu-ragu gitu kan, dan lain-lain nih banyak, mungkin ada kekecewaan, kemarahan, kesedihan dan lain-lain juga ya. Dan kemudian nanti akan mendatangkan energi baik. Energi baiknya adalah kita untuk mudah melembut, mudah memaafkan, lalu nanti mudah yakin. Nah faktor LOP yang sangat untuk bisa membantu terwujudnya banyak hajat Bapak Ibu adalah yakin Bapak Ibu. Banyak dari Bapak Ibu sudah LOP, tapi banyak yang tidak terkabul juga. Karena apa? Tidak yakin, ragu. Maka yang dikabul adalah keraguan itu. Karena Allah bersifat anak indadoni atibi, aku sesuai prasangka hambaku. Prasangka kita apa? Ragu. Apa iya sih direalisasi? Bagaimana caranya gitu kan? Akhirnya itu yang direalisasi, bagaimana caranya? Akhirnya mundur gitu kan ya. Tidak direalisasi juga. Tetapi saat kita yakin, maka nanti akan mudah sekali menjadi realita nyata.